seluruh keluarga besar Muhammadiyah, seluruh keluarga besar Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan juga tentu saja teman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memang digagas oleh Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammad serentak dilakukan oleh seluruh perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah untuk kampus-kampus yang berada di waktu Indonesia Barat. Itu dilakukan jam 10 sekarang ini. Untuk kampus-kampus yang berada di wilayah Indonesia Tengah nanti otomatis juga sama, tapi di sana sudah jam 11. Dan kemudian kampus-kampus yang berada di Indonesia Timur itu jam 12. Nanti serentak akan membacakan pernyataan sikap dari Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah. Rekan-rekan wartawan, kita ketahui bahwa posisi Palestina saat ini semakin tersudut akibat serangan dari agresor bernama Israel. Saat ini sangat dinamis sekali. Kemarin baru saja ada keputusan Hamas, kepanjangan dari Harakatul Muqawamatil Islamiyah, Gerakan Perlawanan Palestina, Gerakan Perlawanan Islam dari masyarakat di Palestina untuk melawan Israel, baru saja menyetujui proposal perdamaian dari Mesir dan Qatar untuk berunding untuk gencatan senjata, termasuk juga untuk tukar-menukar tawanan. Itu sudah disepakati oleh Hamas. Tapi justru Israel yang masih belum bersedia. Ini tentu kemajuan, dan Israel mengira bahwa Hamas akan menolak proposal perdamaian dari Mesir dan Qatar. Tapi ternyata Hamas justru menerima. Dan ini dalam konteks global sesungguhnya sudah menyudutkan Israel. Karena dengan ada proposal perdamaian tersebut akan menunda Israel untuk menyerang Rafah. Yang kalau tidak ada proposal ini, Rafah itu rasanya juga akan diluluhlantahkan seperti halnya Gaza. Maka kemudian kehadiran aksi pada pagi hari ini atau siang hari ini di Indonesia bagian tengah dan juga Indonesia bagian timur adalah sebagai bentuk kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Kita tahu bahwa Muhammadiyah itu punya hubungan yang sangat serius dengan Palestina. Ada dua tokoh Muhammadiyah yang sejak awal, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka, itu sudah sangat getol memperjuangkan Palestina. Yang pertama adalah Profesor Dr. Kiai Haji Kahar Muzakir. Itu adalah tokoh Muhammadiyah dari Jogja yang sejak menjadi mahasiswa di Mesir sudah sangat intens berkomunikasi menyikapi perjanjian Balfour Declaration yang dimotori oleh Inggris pada saat itu. Kemudian ada tokoh satu yang mungkin sekarang sudah mulai terlupakan, itu adalah Lukman Harun. Bapak Lukman Harun yang selama hidupnya bisa disebut sebagai tangan panjang Palestina di Indonesia. Bahkan sering disebutnya, Profesor Din Samsudin menyebut Lukman Harun sebagai Menteri Luar Negerinya Muhammadiyah untuk perjuangan kemerdekaan Palestina. Maka dari itu, pernyataan sikap aksi bela Palestina, aksi kutuk Israel yang dilakukan pagi hari ini itu punya irisan historis yang luar biasa antara Muhammadiyah dengan Palestina. Maka kehadiran kita semua pada pagi hari ini se-Indonesia, dari mulai kampus dari Papua sampai Sabang, itu adalah bentuk dari kepedulian sosial kita, kepedulian kemanusiaan kita.
Kita tahu bahwa Palestina sulit untuk disebut sebagai konflik agama antara Palestina dengan Israel. Di sana adalah persoalan yang serius, adalah persoalan kemanusiaan. Orang dibunuh seenaknya saja, terutama ibu-ibu dan anak-anak. Maka kalau kita sebagai negeri, kalau kita sebagai warga persyarikatan yang DNA-nya adalah DNA kemanusiaan, kemudian AB dengan apa yang terjadi di Palestina, itu dosa kutukan untuk kita semua. Maka kita akan mengambil posisi untuk tidak berdosa melihat saudara-saudara kita di Palestina dibunuh sedemikian rupa. Kita mengadakan aksi pada pagi hari ini. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, kampus-kampus di Amerika, kampus-kampus di Eropa, kampus-kampus di Australia itu sudah lebih dahulu melaksanakan aksi yang sekarang kita lakukan. Andai kita tidak melakukan, betapa malunya kita sebagai negara yang beragama, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Islam, tapi kemudian kita tidak melakukan aksi apapun. Maka kemudian kita menggelar aksi ini bagian dari rasa kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Maka dari itu, berikut ini saya akan membacakan pernyataan sikap yang kemudian kami beri nama sebagai Dasasila Pernyataan Sikap Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah. Kenapa kemudian kami menggunakan istilah Dasasila? Supaya mengingatkan pada perjuangan bangsa Indonesia tahun 55 yang sekaligus juga menandai berdirinya Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada saat itu Presiden kita Bung Karno berhasil mengumpulkan kepala-kepala negara, perwakilan negara kumpul di Bandung, apa yang kemudian disebut sebagai Dasasila Bandung. Maka untuk mengenang perjuangan Presiden kita Bung Karno, pernyataan sikap Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah disebutnya sebagai Dasasila Pernyataan Sikap Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah. Berikut saya akan membacakan pernyataan sikap dari kami Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah. Tua jadi pakai kacamata. 10 pernyataan sikap, Dasasila Pernyataan Sikap Aksi Bela Palestina dan Kutuk Israel, Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah, tanggal 7 Mei 2024. Pertama, Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah se-Indonesia yang tergabung dalam Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah mengutuk keras Israel atas agresi dan serangan militer yang sangat tidak proporsional, penangkapan massal terhadap warga sipil Palestina, perusakan berbagai fasilitas umum, utamanya fasilitas kesehatan, serta blokade bantuan kemanusiaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kedua, mengapresiasi sebesar-besarnya dukungan mahasiswa, dosen, dan guru besar di seluruh dunia yang sudah berani menyuarakan hati nurani dan akal sehatnya menolak kejahatan genosid Israel dan mendukung kemerdekaan Palestina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketiga, mengecam keras sikap Amerika Serikat, Prancis, Inggris, dan Jerman, serta negara-negara dan pihak-pihak lainnya yang terus memberikan dukungan dan bantuan terhadap Israel dalam agresi dan penyerangan terhadap Palestina.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Keempat, meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memaksa dan memfasilitasi perundingan dan gencatan senjata antara Israel dan Palestina. 5. Mendukung Mahkamah Kejahatan Internasional atau ICC untuk mengadili Benyamin Netanyahu dan tokoh-tokoh Israel lainnya yang terlibat dalam genosid warga Palestina. 6. Mengecam Organisasi Kerjasama Islam dan juga Robitoh Alam Islami serta negara-negara Arab yang bersikap lemah dan cenderung membiarkan Israel secara leluasa melakukan penyerangan dan pembunuhan hanya untuk kepentingan dalam negeri mereka sendiri. 7. Mengapresiasi atas konsistensi dan keberanian Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dalam berbagai forum dunia untuk terus membela dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina, menolak kejahatan Israel, serta mengkritik keras kemunafikan Barat dalam kasus konflik Israel-Palestina. 8. Meminta kepada pemerintah Indonesia untuk tidak berpikir sedikit pun dan apalagi melakukan langkah-langkah politik untuk membuka hubungan diplomatik dengan negara agresor dan pelaku genosid Israel. Poin ini merasa saya perlu tegaskan. Jangan sampai kemudian dalam pemerintahan yang baru nanti yang akan dilantik tanggal 20 Oktober, kemudian nanti dalam periode tersebut sampai terjadi hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel. Itu sudah kejahatan yang luar biasa dan melanggar konstitusi kita. Berjuang membela Palestina adalah berjuang menegakkan konstitusi kita yang tegas, baik dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 maupun dalam isi Undang-Undang Dasar 1945. 9. Atas nama hak asasi manusia dan amanat konstitusi Republik Indonesia yang menegaskan bahwa segala bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, serta aspek historis relasi Palestina dengan Indonesia melalui Profesor Dr. Kahar Muzakir yang notabene adalah orang Muhammadiyah. Kami meminta agar pemerintah Indonesia memperkuat jalinan diplomasi dengan negara-negara lain untuk mewujudkan lahirnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Terakhir, yang ke-10, mengajak seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk terus memberikan perhatian serius terhadap perkembangan konflik Israel dan Palestina dengan terus memberikan bantuan moral, material, dan spiritual terhadap perjuangan saudara-saudara kita rakyat Palestina. Demikian pernyataan sikap Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah. Demikian. Dan nanti kami minta ada orasi dari dosen, karyawan, kira-kira sampai setengah jam ke depan. Dari ibu-ibu, dari bapak-bapak, dari adik-adik mahasiswa, dari adik-adik pelajar, silahkan yang mau orasi langsung maju ke depan. Dan nanti akan dilakukan pembakaran bendera Israel sebagai bentuk dari sikap tegas kita terhadap Israel, bahwa kita tidak mentolerir sedikit pun,
kita tidak mentolerir secuil pun untuk bertoleransi dengan negara agresor, dengan negara pelaku genosid seperti Israel. Dipersilakan kepada pimpinan untuk kembali lagi ke tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.